Pemanasan global atau yang sering disebut dengan global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat sampai 0,18 derajat Celcius selama 100 tahun berakhir. Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. 1. Emisi karbon dioksida dari pembakaran bensin pada kendaraan. Kendaraan yang kita pakai adalah sumber penghasil emisi sekitar 33% yang berdampak terhadap pemanasan global. Dengan pertambahan jumlah penduduk yang tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan, tentu saja akan meningkatkan permintaan akan kendaraan yang lebih banyak lagi, yang berarti penggunaan bahan bakar fosil untuk transportasi dan pabrik yang semakin besar. Konsumsi terhadap bahan bakar fosil jauh melampaui penemuan terhadap cara untuk mengurangi dampak emisi. Sudah saatnya kita meninggalkan budaya konsumtif. Saya sama lingkungan mending ikutin. Daripada kejebak macet, mending lo jalan kaki kayak gue kan. Ini buat kalian, walaupun ya jalan kaki kiri, mending kalian naik angkutan umum. Karena apa? Kalau kalian cinta sama lingkungan kalian, kalian nggak bakal kan mau nama-namain efek rumah kaca. Kalian nggak mau kan bumi makin panas, mending naik angkutan umum deh kayak aku. Motornya nih. Ya walaupun nungguin angkot agak lama ya, apa lah. Itu kan bukti kalian kok cinta sama lingkungan ya kan. Gue bakal angkot. Gagal. Berarti aku tadi mau aku tenang. Ada yang lain. Nah, itu dia. Ini helm, gue jaga-jaga bro. Dua, pemakaian listrik berlebihan. Pada zaman modern seperti sekarang ini, listrik merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia selain kebutuhan pribadi mereka. Hampir di seluruh belahan bumi ini, manusia telah menggunakan listrik untuk memenuhi kebutuhannya. Disadari ataupun tidak, pemakaian listrik yang berlebihan dan terus-menerus sedikit banyak telah memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Mungkin dampak negatif tersebut tidak senyata yang ditimbulkan oleh emisi kendaraan bermotor ataupun pabrik dengan pembakaran batu bara dan bahan bakar fosilnya. Ini dia kelakuan manusia yang ngabis-ngabisin stok listrik dunia. Kalian nggak sayang apa sama anak sekalian? Jadi mulai sekarang ayo kita hemat listrik, oke? Kayak ini tipsnya.
3. Penebangan pohon secara liar. Penebangan liar yang mengakibatkan dampak negatif pada kelestarian sumber daya hutan telah menyebabkan berbagai kerugian akibat penebangan liar memiliki dimensi yang luas, tidak saja terhadap masalah ekonomi, tetapi juga terhadap masalah sosial, politik, dan lingkungan. Pelestarian hutan perlu dan harus secepatnya dilaksanakan. Ayo kita go green. Gimana ya caranya pohon ini biar cepat besar? Aku tahu caranya. Yang pertama, kasih pupuk. Pupuk. Yang kedua, kasih susu. Susu cepat tinggi. Yang ketiga, susu kuat. Susu kuat. Tips yang keempat, aja hidup sehat. Ini bibitku, ini aku. Tenang. Wow, pohonnya sudah besar. Aku akan mencintaimu sepenuh hati. Empat, jumlah penduduk yang semakin bertambah. Pengendalian diperlukan dan harus masuk dalam kerangka mengatasi masalah perubahan iklim. Tanpa pengendalian penduduk, dampak perubahan iklim semakin besar dan korban iklim akan meningkat. Masalah kependudukan ini jelas memberikan beban bagi bumi. Konsekuensinya adalah kompetisi yang semakin tinggi serta urbanisasi. Hal ini yang memperparah masalah iklim. Pertumbuhan penduduk meningkatkan kompetisi. Kita mencari energi, bumi digali, hutan dibabat. Kalau kompetisi semakin ketat, orang pada akhirnya tidak menghiraukan lingkungan. 5. Pemakaian air bersih berlebihan. Pertumbuhan yang pesat jumlah penduduk dunia akan berdampak sangat fatal terhadap ketersediaan air bersih sebagai akibat dari perubahan iklim yang berkesinambungan, tingkat polusi yang parah, dan penggunaan air secara berlebihan. Para ahli mengingatkan bahwa jika pemerintah tidak sesegera mungkin memulai pemeliharaan sumber-sumber air bersih, maka hal ini akan terjadi semakin cepat. Ini dia, kita nemuin lagi orang yang selalu ngabisin stok air di dunia. Ini dia. Aku tahu cara menghemat air. Dengan cara mandi metal. Yang pertama,
Yang kedua. Yang ketiga. Dengan cara ini, kalian bisa menghemat air dan tetap ganteng. Lingkungan parah banget pokoknya. Kenapa parah? Satu, deforestasi. Hutannya banyak ditebangin, apalagi di Kalimantan penurunannya drastis banget sejak tahun 2000. Kedua, nggak usah jauh-jauh, yang deket-deket sampahnya di mana-mana, nggak mau buang sampah di tempatnya. Terus pembangunan deh, sekarang pembangunannya mulai vertikal kan ya, di mana-mana isinya rumah-rumah, sawah-sawah pun dijadikan perumahan. Dimana lingkungan parah deh pokoknya, rusak. Global warming. Gini deh, kita bahas dari rumah kacanya dulu. Efek rumah kaca itu kalau misalnya ada panas matahari, ada sebagian yang dipantulkan, ada sebagian yang masuk. Nah, yang masuk itu nggak bisa keluar gara-gara adanya efek rumah kaca itu tadi. Jadi di dalam bumi itu panas banget karena ada beberapa gas yang menahan panasnya itu. Pertama, CO2. CO2 itu seharusnya bisa diserap pohon, tapi karena ulah manusia lagi, pohon-pohon yang banyak yang ditebangi, terus sedikitnya jumlah pohon yang bisa menyerap CO2 dan banyaknya gas yang dipakai untuk manusia untuk aktivitas sehari-hari, makanya terjadilah efek rumah kaca itu tadi, sehingga suhu di dalam bumi ini pun meningkat setiap tahunnya. Solusinya dimulai dari diri sendiri ya, dimulai dari diri sendiri, kita green living. Kita rubah lifestyle kita yang biasanya kita foya-foya pakai minyak, yang pakai parfum, disemprot sana sini, kita mulai berhemat dari situ. Terus yang kedua, kalau misalnya kita naik kendaraan, mendingan diganti dengan sepeda. Terus kalau misalnya kita punya AC di rumah atau pas di kamar mau tidur, mending dimatiin aja AC-nya, kita ganti AC-nya kalau emang pas panas-panasnya aja. Terus kalau misalnya punya kulkas, jangan sering-sering dibuka karena ada banyak kulkas yang dia itu menggunakan freon, dan freon itu termasuk salah satu gas yang merusak. Oke, kalau katanya air itu bersiklus, dia bisa kembali lagi dan nggak akan berkurang. Memang benar siklusnya, air nggak akan pernah berkurang. Tapi satu hal, kualitas air akan terus menurun ketika kita selalu menggunakannya dengan cara yang tidak bijak. Jadi gunakanlah air, udara, dan lain-lain sebagainya dengan bijak untuk lingkungan dan diri kita sendiri.